Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari surat Yunus. Yang terakhir kita bicarakan atau dibicarakan adalah ayat yang ke-26, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di antara manusia-manusia yang banyak di muka bumi ini, yang pernah ada dan yang sedang ada maupun yang akan ada di muka bumi ini, ada di antara mereka orang-orang yang disebut oleh Allah ahsanu, orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat baik, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Untuk mereka dapat balasan surga dengan segala tambahannya. Ya, kemudian di akhirat nanti mereka tidak mengalami atau tidak ditimpa oleh debu-debu pada wajah mereka, atau wajah mereka putih berseri-seri, tidak hitam muram atau bermuka masam, dan tidak pula menimpa kepada mereka kehinaan, ya, kerendahan. Mereka tidak terhina di sana, walaupun di dunia mereka dihina. Ya, kata Allah, ulaika ashabul jannah, itulah mereka penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka di dalam surga kekal. Nah, setelah Allah berbicara tentang orang yang baik-baik, sebaliknya pada ayat berikut, ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama uhsyiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebelum kita lihat penjelasan para ulama tentang ayat ini, sebentar saya lirik sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebalikan dengan orang-orang yang di dunia ini berbuat baik, ada pula manusia-manusia yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang mengusahakan kejelekan-kejelekan. Ini firman-Nya. Walladzina, dan orang-orang yang kasabu, mereka telah mengusahakan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, pemilu curang, main money politik, main ancam mengancam. Nah, itu termasuk sayyi'at itu. Aku kasih tahu, biar tahu. Mungkin orang-orang tidak tahu, dikiranya enggak apa-apa, biasa aja ini. Kayak gini 5 tahun sekali nipu orang biasa. Mbahmu biasa piye? Walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang telah mengusahakan kejelekan-kejelekan itu, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, ada balasan kejelekan yang semisalnya, wa tarhaquhum dhillah, wa tarhaquhum, dan akan mengenai, menutupi mereka, menimpa mereka, dhillah, kehinaan di akhirat nanti.
Oh, di dunia enggak hina, menang kok. Berpesta apa ora? Joget. Ayo joget guys, joget. Ya. Berpesta apa ora kok? Di dunia. Tapi ada yang bikin konten di sosial media itu. Jadi saudara-saudara sekalian, nanti kalau harga-harga pada naik, pajak naik, BBM naik ya. Makan siang gratis enggak jadi terlaksana atau terlaksana tidak sebagaimana mestinya. Enggak apa-apa. Disambut dengan joget aja gitu. Jadi lapar tapi suruh joget. Jadi akan menimpa pada mereka kehinaan. Malahum, tidak ada untuk mereka minallahi, dari Allah, min asimin, dari yang melindungi. Enggak ada asim, orang yang bisa melindungi orang yang kasabus sayiat ini. Nanti di akhirat. Kalau di dunia ini dilindungi. Tentaranya banyak kok, polisinya banyak kok. Akan melindungi, itu kan di dunia. Di akhirat tidak ada. Ka'annama, seolah-olah, uhsyiyat wujuhum, kan menimpa pada mereka kehinaan, seperti seolah-olah uhsyiyat, ditutupi, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, ditutupi dengan apa? Qita'an minal laili mudlima, qita'an sepotong ya, sebagian minal lail dari waktu malam, mudliman yang gelap. Jadi wajah mereka terkena debu seperti ditutup oleh kegelapan malam. Wajahnya kayak apa itu nanti? Ya nggak bisa kita bayangkan. Wajahnya diliputi oleh potongan malam yang gelap. Kalau di Kementerian Agama RI ini diterjemahkan pada ayat 27 ini ya. Nih. Walladzina kasabus sayyi'at, adapun orang-orang yang berbuat kejahatan, itu kasabus sayyi'at diartikan berbuat kejahatan. Kasabu dari kata kasabah, yaksibu. Kasabah itu mengusahakan. Kasab, usaha. Di dalam surat Al-Lahab itu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, gitu kan? Tabbat yada, celakalah kedua tangan abi lahabin, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin watab, dan benar-benar celaka. Kabat yada abi lahab watab. Ma aghna, tidak akan bisa menolong ya, tidak akan bisa menyelamatkan. Ma aghna anhu, dari dia. Apa yang tidak bisa menolong dia? Maluhu, dari Abu Lahab, tokoh orang kafir Mekah, tokoh orang musyrik Mekah, Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri, tapi memusuhi Nabi. Beda dengan pamannya yang ini nih, itu membela tokohnya. Nah, ya, kayak yang pamannya Nabi ini memusuhi Nabi. Jadi tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak akan menolong, anhu dari dia, maluhu hartanya,
wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan. Salah satu tafsir dari wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan itu tafsirnya adalah anak. Ada juga yang menafsirkan ma kasaba, ya apa saja yang dia usahakan. Jadi segala usaha mereka, jerih payah mereka yang di dunia ini menghasilkan duit yang banyak, triliunan, jabatan yang tinggi, sangat berkuasa. Ya. Terus apa lagi? Harta banyak, tahta dapat juga. Tapi kata Allah, ma'aghna anhu, tidak akan bisa menolong dia, maluhu, tidak bisa menolong Abu Lahab, maluhu, hartanya, karena Abu Lahab ini orang yang kaya juga. Dan dia suka membanggakan hartanya. Dia orang yang kaya, tapi kata Allah, kekayaan Abu Lahab itu tidak akan bisa menolong dia di hadapan Allah nanti. Demikian juga wa ma kasab, dan apa yang dia telah usahakan, maksudnya dan anaknya juga tidak bisa menolong dia. Jadi yang dibanggakan oleh setiap manusia, baik harta maupun anak, nanti di akhirat tidak bisa menolong. Kalau dalam kehidupan ini memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau memusuhi ajaran beliau. Nah, di sini Kementerian Agama mengartikan walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang berbuat kejahatan, ya, dalam kurung akan mendapat, ya, walladzina kasabus sayyi'at. Itu kata ayat ini kan tadi walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atim bimithliha, gitu ya. Jazaa'u, ada balasan, sayyi'atin, kejelekan, bimithliha, dengan yang semisalnya. Di sini diartikan adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal. Wa tarhaquhum dhillah, dan mereka diselubungi kehinaan. Nah, tarhaquhum, kemarin sudah kita pelajari, tarhaquhum itu menutupi mereka. Diselubungi, ini diartikan diselubungi. Dhillah, kehinaan. Malahum minallahi min asim, tidak ada bagi mereka, ya, amin asim, seorang pelindung pun, itu minallah, dari azab Allah. Malahum minallahi, tidak ada untuk mereka dari Allah, maksudnya tidak ada untuk mereka dari azab Allah. Min asim, seorang pelindung pun tidak ada. Di akhirat tidak ada yang bisa melindungi manusia yang mengusahakan kejelekan atau keburukan. Lalu ayat ini diakhiri dengan bunyi kalimat ka'annama ursyat wujuhuhum qita'am minal laili muzlima. Ka'annama, seakan-akan, ursyat wujuhuhum, wajah mereka ditutupi, ursyat ditutupi, wujuhum, wajah-wajah mereka, ya, qita'am minal laili muzlima, dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Itu terjemahnya begitu di sini. Kementerian Agama pun mengartikannya seperti itu. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Ashab, penghuni anar, neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mereka fiha, di dalamnya,
dalam neraka khalidun, orang-orang yang kekal. Jadi begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, ayat ini menerangkan keadaan yang sebaliknya dari manusia-manusia yang di dunia ini berbuat kebaikan. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, ya ini kan jelas banget ini, enggak usah pakai tafsir, sebetulnya sudah jelas ayat ini. Walladzina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillatum ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ushiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudhlima ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walaupun ayat ini sudah jelas, para ahli tafsir tetap membahas. Ini tafsir Ibnu Abbas, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain sama. Ini perwakilan, sebagai perwakilan dari 100 kitab tafsir yang ada di laptop ini. Ya. Walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang mengusahakan kejelekan, antara lain itu contohnya amilus syirka. Mereka berbuat syirik, menyembah Tuhan selain Allah. Itu kejelekan yang paling besar. Kejahatan atau kejelekan yang paling besar adalah perbuatan syirik. Orang-orang yang seperti itu, atau lagi yang di bawahnya juga sama, yang namanya yang jelek-jelek, itu jaza'u sayyi'atin bimithliha. Ada balasan keburukan yang semisalnya. Maksudnya yaitu lahum misluha, untuk mereka ada balasan yang semisalnya. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 160, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan siapa saja yang datang dengan membawa kejelekan atau keburukan di akhirat nanti, fala yujza, maka tidak akan dibalas dia illa mislaha, kecuali yang semisalnya. Jadi kalau balasannya perbuatan syirik, ya balasannya untuk dosa, pelaku dosa syirik. Kalau balasannya membunuh, ya hukumannya untuk hukuman pembunuh. Kalau balasan orang yang menipu, ya balasannya balasan untuk orang yang menipu, dan seterusnya. Wa tarhaquhum dhillah, dan menutupi mereka kehinaan, menyelimuti atau menyelubungi mereka kehinaan. Malahum minallahi min asim, tidak ada dari Allah, tidak ada untuk mereka dari Allah satu penolong pun, pelindung pun. Maksudnya yaitu malahum, tidak ada untuk mereka minallah, dari Allah, asimun. Nah, jadi ini min zaidah atau min litabait. Ya, coba kita lihat di sini dikatakan apa minnya ini. Nih, min zaidah. Aku belum baca nih, baru baca sekarang ini. Jadi min sini min tambahan, sehingga tidak diartikan, namanya tambahan. Kalau menurut ilmu bahasa. Tapi kalau kita belajar Al-Quran, ya kita harus mengartikan apa adanya. Gitu, dulu guru saya mengajarinya begitu. Malahum minallahi min asim, yang di atas tadi ini dia. Ya. Tidak ada untuk mereka dari Allah satu penolong pun, ya. Ka'annama usyiyat, seolah-olah ditutupi wajah mereka, ditutupi usyiyat ay ulbisat, dipakaikan kepada wujuhuhum, wajah-wajah mereka, qita'an itu jam'u qit'ah. Ini bentuk kata jamak dari qit'atun. Kalau satu potong qit'atun, kalau banyak qita'an. Mana ya? Benar ya?
Oh, ada santri-santri depan saya ini bermanfaat buat saya. Mengingatkan kalau saya salah. Jadi seolah-olah wajah mereka diselimuti kegelapan malam hari, minal laili mudlima, dari malam hari yang gelap. Ya, takdirnya maksudnya jadinya qitaan minal laili fi hali zulmatihi, potongan malam pada keadaan kegelapannya. Au qit'an minal laili al mudlim, atau potongan malam yang gelap itu. Terus kata Imam Al-Baghawi, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wes, enggak pakai tafsir dia. Imam Al-Baghawi enggak menafsirkan kalimat ini. Ini sudah jelas nih, enggak perlu ditafsirkan. Kalau Ibnu Katsir beliau mengatakan begini ya, lama ketika akhbara ta'ala, Allah Ta'ala telah mengabarkan an halis su'ada, tentang keadaan orang-orang yang bahagia di akhirat nanti, alladzina, yaitu orang-orang yang yudha'afu lahumul hasanat, akan dilipat gandakan untuk mereka kebaikan-kebaikan. Mereka berbuat satu kebaikan tapi balasannya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Terus wayazdaduna ala dzalika, dan mereka masih mendapatkan tambahan lagi atas yang demikian itu. Ya, atofa, Allah menghubungkan, memalingkan pembicaraan itu bizikri, dengan menyebut halil asqiya, keadaan orang-orang yang celaka. Jadi di akhirat itu ada orang yang bahagia, ada orang yang celaka. Sama seperti di dunia ini juga begitu. Ada orang yang bahagia, ada orang yang celaka. Cuma kalau di dunia ini yang bahagia maupun yang celaka itu bisa ada pada orang beriman dan bisa pada orang kafir. Tapi di akhirat yang bahagia itu hanya orang beriman saja, dan yang celaka hanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Setelah Allah menyebutkan ini, menyebutkan keadaan orang-orang yang bahagia, lalu Allah menyebutkan keadaan orang yang celaka. Fadzakara adlahu ta'ala fihim, lalu Allah menyebutkan keadilannya, keadilan Allah Ta'ala fihim pada mereka. Yaitu apa? Keadaan Allah, wa annahu, dan bahwa Allah yujazihim, akan membalas mereka alas sayyiati bimithliha, atas satu kejelekan yang mereka lakukan, balasannya juga satu kejelekan semisal yang mereka lakukan. Ya, la yaziduhum ala dzalik, Allah tidak menambah balasan itu kecuali atas yang demikian itu. Jadi kalau orang berbuat jelek, balasannya satu aja. Berbuat dosa, ya tulisannya satu kali berbuat dosa. Wa tarhaquhum, dan menutupi mereka. Nah, ini jadi kan tak tarihim tak luhum dillah, mengepung, meliputi mereka kehinaan, ya, min ma'asihim, ya, dari sebab kemaksiatan mereka, wa khaufihim minha, dan rasa ketakutan mereka terhadap azab yang Allah sudah sediakan. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, kama qala ta'ala, sama seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ya, ayat di 45. Allah Ta'ala berfirman di sini, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi, dan engkau akan melihat mereka wahai Rasul, yu'raduna 'alaiha, mereka akan dihadapkan kepadanya, kepada kejelekan yang mereka lakukan, khashi'ina, mereka dalam keadaan menunduk, minadh-dhulli, karena kehinaan, karena merasa hina, yanzuruna min tarfin khafi, mereka hanya melihat dari kerlingan mata mereka, dari ujung kerlingan mata mereka. Jadi mereka enggak berani lihat kemana, ngelihatnya pakai ngelirik gini. Tuh. Jadi ini surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 45. Surat 42 ayat 45. Nah, ini ya, ayat 45.
Nah ini. Wa taro, dan engkau akan melihat ayyuhar rasul, wahai rasul, haula'idz zalimina, mereka yang zalim-zalim itu. Kamu nanti akan melihat wahai rasul orang-orang yang zalim-zalim itu hina ketika yu'raduna, dihadapkan mereka itu 'alan nar, ke neraka. Wa hum adla, dan mereka adalah orang-orang yang hina. Wa khazaya, dan mereka itu orang-orang yang sedih. Yanzuruna ilan nas, mereka akan melihat kepada orang lain. Jilsata, ilan nas, jilsatin ya, ilan nasi, jilsatan atau jilsatin. Ilan nasi kalau ada ilah depannya sini jadi baca jilsatin ya. Min siddati khaufihim minha, mereka akan melihat dengan keringan mata karena rasa amat takutnya mereka kepada neraka tadi. Terus di belakangnya ternyata ada sambungannya ayat 45 ini ya. Nah ini. Wa qala alladziina aamanu innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala innadz zalimina fi adzabim muqim. Wa qala, dan berkatalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman nanti di akhirat, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu, alladzina adalah orang-orang yang khasiru anfusahum wa ahlihim, orang-orang yang merugikan diri-diri mereka dan keluarga mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ala innadz zalimina fi adzabim muqim, ketahuilah sesungguhnya orang-orang zalim itu ada di dalam azab yang kekal, azab yang menetap. Terus jadi ini tafsirnya sini juga sama ini ya. Engkau Muhammad akan melihat orang-orang itu ketika dihadapkan ke neraka baru mereka merasa hina. Waktu di dunia gaya, joget-joget, nari-nari. Iya, tapi nanti di sana takut, mereka ketakutan. Sementara orang yang beriman, wa qala alladziina aamanu billahi wa bi rasulih, dan berkatalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugilah, haqqan, benar-benar rugi, humul ladzina, merekalah orang-orang yang khasiru anfusahum, merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan keluarga mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bisa babi, dengan sebab malakuhu, apa yang mereka menemuinya, min adzabillah, berupa azab Allah. Ala, ketahuilah, innadz zalimin, sesungguhnya orang-orang yang zalim li anfusihim, terhadap diri mereka, menzalimi diri mereka, bil kufri, dengan berbuat kekafiran, wal ma'asi, dan berbuat kemaksiatan, fi adzabim muqim, maksudnya fi adzabin daimin, di dalam azab yang kekal, la yang qati'u abada, tidak akan putus selama-lamanya. Jadi hukumannya terus, enggak ada potong masa tahanan, enggak ada. Terus di dunia ini dihukum seumur hidup, kan nanti bisa dapat potongan. Sambo, kabarnya gimana Sambo? Divonis seumur hidup, habis hukuman mati jadi seumur hidup. Karena dia mengancam, awas kalau aku dihukum mati, ku bongkar nih Pak Jokowi, ku bongkar. Kenapa dirubah ya? Aku pengen tahu ngomong apa gitu loh Pak Sambo tentang Pak Jokowi ini. Dia mengancam Pak Jokowi, aku bongkar semuanya gitu. Terus dirubah seumur hidup. Dan konon beritanya lagi tidak dipenjara. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya enggak apa-apalah, itu kekuasaan manusia ya. Jadi saudara sekalian, mari kita menentukan pilihan kita sendiri. Bukan pilpres, bukan. Pilihan hidup. Pilpres itu masalah kecil. Masalah yang enggak ada artinya di akhirat, enggak ada. Mau menang siapa silahkan. Kalau bisa sih yang menang yang baik-baik. Ewo dene ora iso, itu bahasa Jawanya. Andai kata tidak bisa terjadi,
ya udah makan itu sana presiden tuh, kau makan itu jabatan itu ya. Jadi begitu ya. Sekian aja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.